Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kan kawan, di channel Pengusaha Muda ini khusus membahas tentang budidaya ikan gurami. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita tercinta ya, channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita sedang melakukan panen ya teman-teman ya. Kita sedang melakukan panen besar ya teman-teman ya. Ini di kolam tanah sistem resirkulasi. Oke, saya ingin membagikan tips agar kita berhasil dalam berbudidaya ikan gurami ya, agar dapat untung banyak. Ini dia tipsnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri pakan ya, pakan yang kita sediakan untuk kolam tanah kita ini, pakan alternatifnya sebanyak ini setiap harinya ya. Jadi setiap harinya kita mendapatkan atau mencari pakan dedaunan ini teman-teman ya, sampai satu becak ya, satu becak atau satu angkutan sepeda motor itu teman-teman. Ini sangat banyak ya teman-teman ya. Ini satu hari habis teman-teman ya, untuk kita berikan di 10 kolam kita. Setiap kolam ini kita isi 1200 ekor teman-teman. Kita memiliki 10 unit kolam, dan kita setiap bulannya panen ya teman-teman ya. Setiap bulan panen, setiap bulan kita masuk benih. Jadi ada 3 cara ya, ada 3 cara sangat penting ya, yang sangat penting agar kita bisa berhasil ya, berhasil sampai panen ikannya dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Cara yang pertama itu tentunya kita harus memilih ya, harus memilih tempat pembudidaya atau tempat berbudidaya ikannya itu harus yang benar-benar kualitas airnya yang bagus teman-teman ya. Yang pertama itu tempatnya, lalu kualitas airnya. Itu yang pertama dan yang paling utama. Oke, kebetulan di tempat saya ini tempatnya memang sistem airnya semi deras ya. Sistem airnya mengalir ya, sirkulasi. Kebetulan di sini di sekeliling kolam kita ini sebenarnya ini untuk budidaya ikan mas ya, karena ikan mas memang memerlukan oksigen yang tinggi, jadi memang airnya mengalir. Tapi di sini kita buat budidaya ikan gurami teman-teman. Jadi sangat-sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama di kondisi kolam ya. Kondisi kolam memang benar-benar mumpuni ya untuk kita berbudidaya ikan ya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus bisa ya, bisa memilih ya, memilih benih. Nah, yang kedua ini sangat penting teman-teman. Setelah kita mendapatkan lahan ya, lahan kolam yang bagus, yang efisien, sistem airnya bagus, lalu yang kedua itu benihnya. Kita harus pandai memilih benih. Jadi kita harus pandai memilih benih ya. Benih itu kita lihat dari ciri fisiknya teman-teman ya. Ciri fisik benih yang bagus itu kalau untuk di gurami ini, dia memanjang ya teman-teman ya. Kondisi fisik itu memanjang. Walaupun ukuran 1 inci, katakanlah 2 inci ya, itu ukurannya memanjang, dia tidak bulat. Nah, itu ciri fisik yang bagus. Jadi dia itu ciri fisik ikan yang perkembangannya cepat. Jadi di kedua itu ciri fisik benih. Memilih benih, dan kalau ada di tempat teman-teman ya, carilah benih yang dilakukan oleh orang-orang profesional. Dalam artian gini, benih yang dilakukan oleh orang-orang profesional itu gini teman-teman, dia melakukan pengawinan ikan itu sudah matang ya, sudah cukup usianya, jadi kualitas telur yang dihasilkan itu bagus. Jadi seperti itu. Dia benihnya yang bersertifikasi, enggak pun bersertifikasi, dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Jadi seperti itu.
Lalu selanjutnya ya, yang mau saya sampaikan tadi ini, yang ketiga itu yang terpenting ya agar berhasil itu pakan alternatif tadi ya. Pakan alternatifnya harus kita sesuaikan. Jadi kita bisa mendapatkan untung yang maksimal. Jadi ketiga hal yang penting inilah yang harus kita kerjakan ya. Nah, yang harus benar-benar kita persiapkan ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau ketiganya ini kita sudah mantap ya. Intinya tadi ya di kolam, lalu cari pembenihan yang bagus ya, bibit yang bagus. Ketiga itu yang harus kita lakukan ya mencari pakan alternatif. Nah, karena kita untuk menghemat kos ya, karena kan kita pekerjaannya cuman berbudidaya ikan. Nah, jadi kita tidak ada kerjaan yang lain ya. Jadi kita harus fokus, kita mencari pakannya sendiri, dan kita urus ikan kita dengan baik. Jadi mudah-mudahan dapat menghasilkan ikan yang berkualitas dan ikan yang sehat. Ini ikan kita teman-teman tidak bau lumpur sama sekali ya teman-teman ya. Walaupun dia di kolam tanah tapi benar-benar tidak bau lumpur, dikarenakan kualitas airnya sangat bagus karena airnya berjalan ya. Tapi kalau di kolam air tenang itu kemungkinan besar ikan dapat bau lumpur ya, dapat bau lumpur. Lalu untuk pencegahan bau lumpur selanjutnya yaitu pakan alternatif tadi kita selingi dengan pelet ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi masalah pelet di usia ikan masih kecil itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Sudah banyak juga saya upload ya. Kalau ikan masih kecil itu pakannya harus protein di atas 30%. Lalu di atas 5 bulan ke atas baru bisa kita turunkan proteinnya di 16% ya. Jadi seperti itu teman-teman. Harus bisa juga kita menghemat pakan ya. Karena pembesaran gurame ini sangat lama teman-teman. Bisa dibilang sangat lama. 9 bulan ya baru bisa kita panen ukuran sekilo 2 ya. 9 sampai 10 bulan. Sekilo 2 ya. Sekilo 2, sekilo 3. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan sangat bisa bermanfaat ya. Informasi dari saya bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Jadi teman-teman ini jadi lebih bersemangat lagi dalam berbudidaya ikan guraminya ya. Karena gini, kita bisa kenapa teman-teman nggak bisa ya. Oke. Salam sukses dari saya pengusaha muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.